Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiani bin Hasanuddin dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 02. Dalam video kali ini kita akan membahas teori teknik pendinginan kulkas dan AC. Secara garis besar, komponen pendingin kulkas ada dua, yaitu komponen pemipaan atau mekanik, dua komponen kelistrikan. Diagram pemipaan mekanik. Dalam diagram pemipaan mekanik, komponen kulkas terdiri dari evaporator, kondensor, pipa kapiler, filter, dan kompresor. Kompresor fungsinya sebagai mesin tergerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Komponen selanjutnya adalah filter atau dryer. Fungsinya sebagai penyaring kotoran atau uap air. Di sini kita dapat melihat pipa yang berwarna merah. Pipa berwarna merah itu disebut kondensor, yang fungsinya sebagai tempat pembuang panas atau pelepas panas atau kalor. Keempat, pipa kapiler. Fungsinya sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon dari uap ke cair. Pipa kapiler ini memiliki bentuk yang sangat kecil seperti lidi dan memiliki lubang-lubang yang kecil. Itu evaporator, yang fungsinya sebagai tempat penyerapan panas atau kalor. Evaporator sendiri tempatnya biasa di dalam kulkas. Selanjutnya, saya akan membahas diagram kelistrikan. Diagram kelistrikan sendiri memiliki komponen-komponen sebagai berikut, yaitu atau colokan yang berfungsi sebagai penghubung listrik. Yang kedua, termostat yang berfungsi sebagai sensor suhu atau pengatur suhu. Termostat bisa juga berfungsi sebagai on-off yang ada di dalam kulkas. Selanjutnya, overload berfungsi sebagai pengaman kompresor dari arus lebih agar tidak mudah terbakar. Komponen keempat yaitu kompresor yang berfungsi sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Komponen kelima adalah PTC atau kapasitor yang berfungsi membantu start awal memutar kompresor. Jadi, kompresor ini bisa berputar jika ada yang membantu, dan di sini kompresor berputar karena dibantu oleh kapasitor yang fungsinya membantu start awal memutar kompresor. Komponen keenam adalah door switch yang berfungsi sebagai saklar lampu. Komponen yang terakhir yaitu lampu, berfungsi sebagai lampu penerangan kulkas. Prinsip kerja mesin pendingin. Sebelum kita mengetahui prinsip kerja mesin pendingin, kita harus mengetahui komponen-komponen tersebut terlebih dahulu. Pertama, pada saat kita menghubungkan colokan ke listrik,
maka ada listrik yang mengalir melalui pengantar atau kabel. Kemudian, pada saat termostat saya nyalakan atau saya hidupkan, maka aliran listrik akan menuju ke overload. Di dalam kulkas ada dua percabangan. Yang pertama menuju ke termostat, kemudian menuju yang ke kedua menuju motor switch. Kemudian pada kompresor ini terdapat dua gulungan, yaitu yang pertama gulungan starter dan yang kedua gulungan running. Gulungan starter berfungsi memutar awalan kompresor, kan gulungan running bekerja selama kulkas menyala. Mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor. Jika tidak dingin, maka terjadi kebocoran. Freon akan keluar, yang mengaliri di sistem adalah angin sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Kebocoran ini biasa terjadi di evaporator. Kedua, yaitu buntu. Freon akan tertahan dan proses sirkulasi freon terhenti sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Buntu biasa terjadi di filter atau pipa kapiler. Ketiga, kompresor macet atau rusak, menyebabkan freon tidak bisa bersirkulasi. Selanjutnya, saya akan membahas analisis kerusakan komponen kelistrikan. Kelistrikan yaitu menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis. Adapun komponen yang sering rusak yaitu 1. Termostat. Pada saat termostat ada kendala, termostat akan memutuskan aliran listrik, sehingga aliran listrik yang mengalir ke kompresor tidak nyala, sehingga juga kompresor tidak berfungsi. Yang kedua yaitu overload. Overload berfungsi sebagai pengaman arus lebih. Jika overload rusak, maka listrik juga tidak berfungsi, sehingga tidak sampai ke kompresor, dan kompresor pun tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu PTC atau kapasitor. Fungsi kapasitor atau PTC adalah membantu start awal kompresor. Yang ketiga adalah PTC atau kapasitor. Fungsi PTC atau kapasitor adalah fungsinya itu membantu start awal kompresor. Jika PTC atau kapasitor rusak, maka tidak ada yang membantu kompresor untuk berputar dengan baik, sehingga arus yang masuk ke dalam kompresor sangat berat, membuat kompresor rusak. Maka aliran freon juga tidak akan terjadi. Yang keempat adalah kompresor. Kerusakan yang sering terjadi di kompresor yaitu kebakaran. Yang kelima yaitu kabel. Sangat sering dianggap sepele, tetapi kabel juga sangat penting. Jika rusak, aliran listrik tidak bisa disalurkan ke termostat, overload, dan kompresor. Sekian pembahasan saya mengenai mesin pendingin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.